Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik aja ya, teman-teman. Kita hari ini seperti biasa baca-baca lagi, namun Sora akan ingetin selalu bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena memang tidak bisa mewakilkan semua orang. Kamu bisa nontonin video-video yang lain karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot, di DM aja, langsung kirim pesan pribadi ya. Oke, kita akan hari ini mulai pembacaannya. Kita mau bahas tentang yang semakin nyata merasakan pertanda dari semesta kalau kalian punya hubungan koneksi yang istimewa ya. Yang semakin nyata merasa ya pertanda dari semesta kalau koneksi kalian istimewa. Jadi semakin hari mungkin semakin nyata ya dia rasain koneksi ini, teman-teman. Koneksi ini selalu terasa buat sama di dia gitu ya. Ketika semua kenangan-kenangan itu seperti selalu berseliweran di kepalanya dia atau muncul di dalam kehidupan dia. Ya, jadi misalnya kayak dia pernah pergi ke suatu tempat sama kamu, ya. Nah, tempat itu tiba-tiba muncul di sosial medianya dia, di feeds-nya dia, ya, tempat-tempat yang pernah dia kunjungin sama kamu, makanan-makanan yang pernah dia makan sama kamu, aktivitas yang pernah kalian lakukan sama-sama, gitu ya. Terus itu juga selalu muncul dibahas sama orang di sekitar dia lagi kemana dengerin musik soal kamu, atau tiba-tiba muncul di beranda sosial media dia atau di YouTube dia. Itu segala sesuatu yang sebagai pertanda bahwa nih gitu loh ya, ada sesuatu soal memori di antara kalian. Ini adalah sesuatu tentang energi saling memanggil untuk kembali ya, karena ini adalah sebuah energi di mana ada sesuatu yang soal kenangan. Jadi ini adalah cerita yang mungkin banget sudah terkubur ya di antara kalian. Mungkin kalian pernah dekat atau kalian sama-sama lalu memilih untuk ditutup gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa sih kalian itu bisa sudahan gitu ya? Mungkin banget di sini memang ada yang berpindah ya. Mungkin ada dari mereka yang pindah rumah, pindah kerja, pindah kota, sehingga jadinya LDR, hubungan juga makin sulit gitu ya, teman-teman di sini. Jadi memang di sini ada tentang masalah jarak, atau kamu yang pindah jadinya jauhan sama dia, teman-teman. Nah, tapi di sini mulai muncul lagi pertanda-pertanda sinkronitas yang dia rasakan di sekitar dia ya. Di sini mungkin dia melihat angka angel number, terus di sini dia juga melihat pertanda-pertanda melalui firasat dia, melalui mimpi dia. Dan harusnya pertanda-pertanda yang kamu rasakan ini, yang dia rasakan ini pun sebenarnya bisa saja kamu rasakan. Jadi banyak juga yang sudah dia rasakan sebelumnya dan terkonfirmasi melalui tanda-tanda yang dia terima ya. Kenapa sih gitu ya? Karena di sini sebenarnya ada energi bahwa masih ada rasa saling tertarik, rasa masih dia mengagumi kamu, dia menginginkan kamu. Di sini juga ada rasa yang sebenarnya dia masih ada situasi dia muja-muja kamu ya, di dalam hatinya, di dalam batinnya. Tuh. Dan semakin ini kuat bahwa ada kenyataan, memang ada telepati batin di antara kalian berdua ya. Jadi mungkin sekali dia tidak pernah merasakan, aku kok bisa bertelepati sama orang, tapi kok sama kamu aku bisa ya terhubung, bisa ya terkoneksi. Nah, telepati ini membawa pesan rindu, membawa pesan saling terhubung. Dia kenapa kamu ngerasa, kamu kenapa dia juga ngerasa. Jadi muncullah firasat-firasat ya, teman-teman gitu loh ya. Dan banyak banget soal mimpi-mimpi, lagu-lagu ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat unik ya, teman-teman. Dia mencoba untuk bersembunyi atau lari dari pertanda-pertanda itu gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat kayak udah deh, aku mencoba untuk lari dari pertanda-pertanda itu, tapi semakin lama semakin nyata dia rasakan ya.
Kenapa sih ada pertanda itu? Pertanda itu memang adalah sebuah kenyataan bahwa kalian itu sebenarnya adalah satu, ya. Namun dibagi dua. Jadi seperti satu inti yang dibagi dua. Dan di sini juga ada energi yang saling bermirroring ya, atau bercerminan jiwanya. Dan di sini ada pledge ya. Pledge ini adalah energi dari janji. Jadi sepertinya jiwa kalian itu ada koneksi janji jiwa ya, yang memang selalu menghubungkan diri kalian, karena di sini memang ada koneksi twin flames ya. Ingat, salah satu petunjuk twin flames adalah bisa dirasakan oleh keduanya, bukan cuma salah satu, teman-teman. Ya. Dan di sini ya, kalau yang Sora lihat, meskipun kamu itu sudah menjaga jarak sama dia, mungkin di sini kamu tuh ada energi kekecewaan yang sangat mendalam sama dia, mungkin sangat-sangat sakit hati. Mungkin juga di sini ada energi kamu sebenarnya berharap banget ya dia bisa mendapatkan pembalasan atas luka yang kamu rasakan, tapi itu tidak merubah kenyataan kalau ternyata kalian masih terhubung ya. Dan kenapa sih ada kekecewaan ini gitu ya? Kenapa ya? Kalau Sora di sini mungkin ada isu ya, ada seseorang yang tidak memegang komitmennya sama kamu ya. Mungkin dia sudah berjanji untuk berkomitmen sama kamu, tapi ternyata mengkhianati komitmen itu, atau ternyata dia tidak menepati janjinya untuk berkomitmen sama kamu, teman-teman. Dan semakin waktu berjalan, semakin lama berjalan waktunya gitu ya, semakinlah terasa energi ini sangat intens ya di antara kalian ya. Dan sebenar-benarnya juga di sini kalian itu masih punya energi saling cemburu kalau yang satu sama yang lain sudah ada yang lain. Jadi sebenarnya masih ada energi di mana kalau kamu dengar rumor soal dia, dia dengar rumor soal kamu, dia itu masih kayak punya energi, aku tuh kok kayaknya masih ngerasa gimana gitu ya kalau kamu tuh udah mulai dekat sama yang lain, begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa koneksi jiwa kalian sangat kuat gitu ya, dan dia tidak semakin nyata dia rasakan ini karena semakin ke dalam itu dia bisa merasakan koneksi dari jiwa kalian ya, karena beberapa memang mengalami yang namanya past life connections ya, jadi sudah ada di masa lalu gitu ya. Dan saat ini sebenarnya itu status dia itu masih sendiri gitu ya. Kalau kalian terpisah, dia pun masih sendiri. Kalaupun dia dekat sama seseorang, itu bisa saja hanya sekedar kedekatan, tidak dia anggap sebagai pengubah statusnya dia, teman-teman ya. Dan sebenarnya juga suatu firasat yang dia tandakan ini adalah sebenarnya firasat pertanda batin untuk mendorong dia berkomunikasi sama kamu, berbicara lagi sama kamu, ngobrol lagi sama kamu. Karena sebenarnya batin kalian berdua itu pinginnya kalian tuh saling bicara. Karena di sini kalau Sora lihat, sangat mungkin banget sebenarnya masih banyak pertanyaan di batin kamu dan di batin dia yang sama-sama belum terjawab. Jadi kayak udahannya itu masih banyak pertanyaan, masih banyak yang ganjel-ganjelnya ya. Dan proses perjalanan hati kalian gitu ya, kamu dan dia adalah sebagai salah satu perjalanan spiritual dalam penyadaran spiritual awakening gitu ya. Kita lihat dulu di sini kamu berdealing dengan siapa. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang banyak sekali tidak stabilnya ya, banyak sekali perpindahannya, banyak sekali energi tidak tenangnya. Jadi dia tuh kayak selalu on off, nggak stabil gitu ya, banyak yang berubah-berubah dari pendiriannya dia, dari pemikiran dia. Dan sebenarnya ketemu sama kamu itu dia jadi belajar untuk menyadari itu semua ya. Orang ini tuh orang yang masih berusaha untuk mencari jalan, mencari kemana sih aku harus jalan, kemana sih aku menuju. Jadi ini adalah seseorang yang masih berusaha mencari jalan di dalam hidupnya. Jadi kayak masih bingung ke arah kesana kemari, arahnya tuh belum jelas gitu ya. Dan di sini ada energi di mana orang ini itu on off banget emang kalau Sora dia, on off banget. Kenapa? Karena hidupnya itu sangat-sangat nggak stabil, banyak pergerakan, banyak perubahan,
banyak perubahan baik secara keadaan kehidupan maupun dia pun sendiri belum apa ya, belum stabil gitu ya. Mungkin pekerjaannya masih gonta-ganti kerjaan, atau kerjaannya itu masih harus ke sana dan ke sini traveling, jadi dia nggak bisa stabil kayak gitu ya. Tuh, hubungan relationship yang LDR ini juga semakin membuat hubungan jadi sulit ya. Jadi ini juga adalah seseorang yang mungkin masih berusaha mencari jalan kalau ke depannya itu aku itu seperti apa sih semestinya yang harusnya aku jalanin ya. Ada sisi seseorang ini tuh sebenarnya di luarnya itu kelihatannya kayaknya kaku, dingin gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya adalah seseorang yang sangat-sangat fragile, sangat-sangat rentan ya, sensitif, atau sebenarnya di sini juga ada situasi di mana dia belum solid gitu ya, sehingga sangat mudah segala sesuatu itu men-trigger, memancing dia untuk berubah gitu ya. Kita coba lihat pertanda apa aja sih yang dia rasakan, pertanda batinnya ke kamu. Yang pertama teman-teman, dia merasakan banget pertanda selalu kayak ada, udah coba lupa ini gitu ya, tapi selalu kayak nggak bisa, selalu ada energi kayak narik lagi ke kamu gitu loh ya. Nggak tahu kenapa gitu ya, selalu kayak ada energi ketertarik ke kamu, kepo pingin tahu soal kamu. Terus habis ini di sini kayak ada energinya baik secara pikiran, secara hasrat, secara jiwa, itu kayak tertarik gitu ya. Nah, terus di sini juga banyak yang mendapatkan pertanda melalui perasaan gitu ya, mimpi-mimpi di sini ya. Dimana mimpi-mimpi itu adalah mimpi-mimpi yang menandakan bahwa dia mungkin ketemu sama kamu, atau di dalam mimpi itu melakukan sesuatu atau pergi kemana, segala sesuatu yang pernah kalian rencanain sama-sama tapi belum kesampaian gitu ya. Jadi dan banyak yang mendapatkan perasaan-perasaan ini semakin intens di malam hari gitu ya. Dan salah satunya adalah ada energi di mana dia itu tidak pernah menduga. Jadi semua pertanda yang dia dapatkan, mimpi yang dia dapatkan, energi tarikan yang dia rasakan, itu adalah segala sesuatu yang seperti tidak terduga gitu ya teman-teman. Jadi seperti aku tadinya lagi bisa random gitu ya, keingetan sama kamu. Dan di sini juga ada beberapa yang dia ngerasa bahwa salah satunya keadaan finansial dia itu juga mungkin saja dipengaruhi oleh hubungan kalian. Jadi mungkin banget kesini gitu ya, kesininya dia ngerasa kok finansial aku berubah ya ketika nggak ada kamu ya. Dan dia nggak tahu gimana, dia nggak tahu bagaimana menjelaskan perasaan dia. Bahkan ada beberapa yang merasa kayak, apakah aku terkena magic, apakah aku terkena dukun, apakah aku terkena pelet gitu ya, kenapa kok aku tidak bisa melepaskan kamu ya. Karena di sini memang dia itu banyak banget ngerasain, mungkin dia mendengar orang jelasin quotes atau apa gitu ya, soal yang namanya energi karma, energi jalan takdir. Nah ini juga yang mungkin saja membuat dia ngerasa bahwa semakin kesini jiwanya tuh ngerasa kayak mungkin banget ya kita itu ternyata seperti sebuah energi takdir yang dia rasain terus gitu loh ya. Di sini energi takdirnya kuat ya. Lalu ada apa lagi di sini? Di sini juga ada energi di mana dia itu di dalam mimpinya, mungkin banyak dari kalian yang banyak juga mungkin bermimpi di mana ada banyak burung-burungnya. Jadi sebenarnya burung itu adalah dalam kartu banyak kartu, salah satunya Lenormand itu adalah berarti komunikasi, artinya berbicara ya. Jadi dia tuh ngerasa kayak aku tuh kayak punya energi banyak banget ngelihat burung-burung di sekitar dia, atau di sini di dalam mimpinya banyak burung, berarti menandakan bahwa dia itu rindu untuk berkomunikasi, untuk bicara gitu ya. Tuh, setelah kartu komunikasi keluarlah kartu surat. Jadi mungkin banget di sini banyak yang di dalam mimpinya juga ngedapat SMS dari kamu, dapat chatting dari kamu. Terus habis itu di sini juga ada yang mungkin di dalam mimpinya juga chattingan sama kamu gitu ya, teman-teman. Dan
Dia merasakan di sini banyak sekali dalam mimpinya atau dalam pertanda yang dia lihat itu adalah energi dari menyelesaikan kerumitan yang ada, ya. Karena di sini memang masih ada tali di antara kalian, ya, tali yang masih mengikat, tali yang dia masih bingung, ya. Mungkin dia ngerasa seperti ada suatu tali yang mengikat aku sama kamu, ya. Seperti ada benang merah juga di sana yang menghubungkan, ya. Dan di dalam kesendiriannya itu dia ngerasa kayak semakin kesini dia ngerasa kayak semakin ada rasa sepi, semakin ada energi dia butuh kamu, meskipun dia berusaha mengingkari itu, ya teman-teman. Karena di sana mungkin banget dia juga bermimpi tentang menuju rumah kamu, atau ada di suatu rumah dia ketemu kamu di sana, dan ternyata kalian ada energi kehangatan dan kenyamanan ketika dia berada di rumah yang ada kamunya, gitu ya. Kita coba lihat yang batinnya rasakan, ya teman-teman, yang batinnya rasakan. Dia itu sebenarnya ada ketidakyakinan, gitu ya. Dia takut ketika dia datang ke kamu sekarang, ya, dia akan malah menyakiti kamu, gitu ya. Tapi semakin aku berusaha menghilangkan kamu dari dalam hidup aku, semakin aku coba lupain, semakin aku menginginkan kamu. Orang ini tuh memang masih dalam keadaan belum benar-benar siap terhadap perencanaan. Jadi orang yang masih banyak ketidakpastian. Dia tuh masih belum punya rencana, belum ada masih banyak hal yang harus dia cari tahu, gitu ya. Tapi di sini energi chemistry kalian sangat kuat. Tapi di sini memang nyata kalau dia belum siap secara perencanaan, gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia tuh ngerasa aku tuh masih belum bisa sukses, aku masih belum bisa berhasil, masih ada ambisi dan pencapaian yang aku mau capai, gitu ya. Dan di sini masih ada memang sisi kekanak-kanakannya dia, ketidaksiapannya dia secara mental, ketidaksiapannya dia secara finansial, atau dia masih menjalankan tugasnya sebagai seorang anak mungkin di dalam keluarga, ya. Dan dia tahu, gitu ya, kalau di sini ada komunikasi kalian yang juga memang bermasalah, ya. Komunikasi secara fisik masalah, tapi batin kenceng jalan terus. Aku tuh belum bisa memberikan apa yang kamu mau atau kamu inginkan. Jadi memang secara energi bisa saja dia itu merasa bahwa aku itu belum bisa siap, gitu ya, dengan apa yang kamu ekspektasikan, kamu harapin, tapi sekarang lagi berproses. Dan di sini ada energi di mana dia berusaha untuk bisa mencari jalan menuju ke kamu, teman-teman. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang ingin menuju ke kamu, ya. Aku tuh masih punya perasaan sama kamu, tapi memang dia itu masih mengalami sulit untuk komunikasi sama kamu. Mungkin sulit untuk terbuka, mungkin sulit untuk memahami kamu, atau untuk dipahami sama kamu. Tapi energi kamu selalu terasa di sekitar dia sepanjang waktu. Di sini juga ada energi, hati dia tuh nggak bisa bohong, hatinya dia tuh pingin kamu, hatinya dia itu kecarian kamu. Kenapa? Karena sangat kangen, cuman satu kata aja, kangen, ya. Dan kenapa dia kok energinya kayak on off, kayak bingung, sebenarnya apa sih yang dia mau? Karena orang ini memangnya tadi Sora udah bilang, masih belum tahu mau gimana, mau kayak apa, ya, apa, jadi gimana ke depannya. Orang ini masih punya obsesi sama kamu yang akan terjadi ke depannya. Energi obsesi dia akan membawa dia pelan tapi pasti ke kamu, teman-teman, ya. Dan kamu ini akan melihat sebuah bukti nyata, gitu ya, kalau dia ternyata masih terobsesi sama kamu. Jadi kamu tinggal tunggu diem aja, dia akan nunjukin bahwa dia akan datang sama kamu sebagai pembuktian kalau dia masih belum bisa lepasin kamu, ya. Tapi di sini memang ada energi yang harus dia membereskan banyak hal, ya. Oke. Nah, energi kesadaran kalau kalian terhubung ini pelan-pelan masuk, tapi dia memang butuh untuk membereskan hal yang harus dia bereskan, ya. Dan semakin energi nyatanya dia semakin kelihatan, maka energi magnet itu akan membawa dia ke arah kamu, yang semakin lama tidak bisa dia denial lagi, gitu ya.
Sora, kalau dilanjutkan, apakah relationship ini akan jadi seperti apa ya? Kita lihat akan jadi seperti apa. Yang pertama teman-teman, ada energi dari sesuatu yang positif sebenarnya. Ada energi harapan positif ke depannya dalam hubungan ini, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun ada harapan positif, tetap harus dijalankan dengan berhati-hati ya. Artinya di sini masih ada rintangan dan halangan yang masih mungkin akan terjadi dalam hubungan kalian. Tapi ya, di sini ada energi yang memang harapan yang indah itu akan datang. Tapi bagaimanapun juga di sini ada perfect timing, ada waktu yang tepat, tapi ada tulisannya divine intervention. Artinya memang ada dari bagian semesta ini yang berkontribusi sama hal ini. Jadi kedatangannya dia, waktunya kapan dia datang ya, itu semua adalah rahasia dan diaturkan sama semesta. Ya, ini memang hubungan yang semesta itu ikut berkontribusi di sana. Tapi yang pasti kamu pun bisa melihat pertanda-tanda semakin hari semakin nyata, pertanda positif kedatangannya dia ya. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah stay positif ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, akan ada gelombang-gelombang perasaan yang kamu rasakan. Itu salah satu petunjuk bahwa dia akan datang atau kalian terkoneksi. Jadi kalau nggak ada gelombang perasaan, berarti pembacaan ini buat kamu. Dan hasrat itu, gelombang itu tidak cuma datang dalam bentuk hasrat secara perasaan, tapi juga ada hasrat secara fisik, yaitu keinginan seksual ya teman-teman. Nah, tapi memang hubungan ini kalau kamu tidak ikhlaskan akan terlalu banyak intervensi atau hal dari luar ya. Jadi yang memang harus diselesaikan nanti ketika ketemu, bicara lagi memang bagaimana solusinya untuk kalau terlalu banyak pihak luar yang ikut campur gimana. Ya, misalnya orang ketiga atau dia yang kurang tegas, ngikutin kata kiri kanan atas bawah. Nah, itu yang perlu diselesaikan intinya gitu. Tapi ada hal positif yang mungkin datang dalam hubungan yang memang ada takdir dari semesta. Gitu intinya. Oke. Kita lihat untuk astrologi yang terbuka. Astrologi yang terbuka. Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo. Pisces, Aries, Aquarius, Sagittarius, satu lagi ya, ini aja deh, Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang mungkin terungkap. Jangan lupa yang pengen pesona readingnya atau pesan pembacaan berbayar ya, seperti di video ini juga bisa ya, kamu pesan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, aku susun dulu biar lihatnya lebih enak. Mau baca bazi juga bisa buat tahu potensi diri ya. Terus habis itu juga mau belajar juga bisa. Kak Sora, aku mau belajar aja deh biar bisa tiap hari aku belajar baca gitu ya. Boleh banget ya. Boleh menambahkan kemampuan diri gitu ya. Nambahin skill daripada jajan-jajan yang enggak, mendingan jajan yang bisa nambahin kemampuan. SEGLKUOAPBURNATM. Oke, 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Sahara aku. Bye-bye.